Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih, pick a deck. Ini aku ambil temanya untuk kamu yang sudah punya pasangan sih, sudah couple ya teman-teman. Dari kamu baru pacaran, atau mungkin kamu sudah tunangan, atau bahkan sudah menikah. Intinya kamu sudah couple. Tapi untuk kamu yang single, kamu mau nonton videonya ya bebas-bebas aja sih. Siapa tahu di tahun depan kamu punya pasangan ya, kamu sudah couple di tahun depan. Karena temanya adalah kisah cinta kamu di tahun depan, yang kurang dari 2 bulan ini. Kita sudah masuk tahun depan ya teman-teman ya. Kisah cinta kamu couple di tahun depan. Deck ke-1, deck kedua. Pilihan ke-1 atau pilihan kedua, yang mana yang paling memanggil hati kecilmu, ikuti itu. Percaya dengan itu. Oke? Pilihan ke-1 atau deck ke-1. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman, couple atau single yang mau kepo-kepo sama videonya. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Tema pilih-pilih kita kali ini untuk couple sudah berpasangan. Kisah cinta kamu di tahun depan seperti apa sih? Gitu ya teman-teman. Plus minusnya akan aku jelaskan apa adanya. Tolong kamu disaring nih, difilter nih. Mana sih yang sesuai dengan intuisi kamu, gitu ya. Mana sih yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, ya. Tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana. Ambil yang resonate-nya. Kalau nggak resonate sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan teman-teman ya. Dan jangan terlalu diambil perasaan. Ambil yang positifnya saja. Didoakan segala hal yang baiknya ya. Oke, couple, kamu yang berpasangan, pacaran kek, tunangan kek, atau bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas ya. Ambil yang resonate-nya saja dan tidak terikat gender. Untuk couple, kisah cinta kamu di tahun depan seperti apa? Di sini ada Three of Swords, Four of Swords, Page of Swords. Untuk couple atau berpasangan, dan ada Wheel of Fortune. Sorry ya, tadi mejanya agak kedorong ya. Aku rapin dulu teman-teman. Energi zodiak kamu atau energi zodiak pasanganmu. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Capricorn, Virgo, Taurus. Ya, di sini aku lihat ada Aries juga, teman-teman ya. Oke, sejujur-jujurnya, energi pertama dan energi dominan, energi paling kuat yang aku rasakan di sini adalah banyak dari kamu yang memilih pilihan ke-1 atau deck ke-1 ini di tahun depan banyak yang memutuskan untuk berpisah dari pasangannya. Mungkin kamu dan pasangan kamu ini sudah punya masalah, sudah lama punya masalahnya gitu ya, dan mungkin klimaksnya di tahun depan gitu ya, memutuskan untuk sendiri-sendiri aja. Mungkin ada kelelahan, di sini ada Four of Swords ya, ada kelelahan. Mungkin juga hubungan ini sudah lama di bawah doa, bukan hanya usaha kamu sebagai manusia sama pasangan kamu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini, konflik-konflik ini gitu ya, menumbuhkan rasa saling percaya lagi. Itu sudah diusahakan secara kamu dan pasangan kamu, secara personal juga sudah diusahakan, dan kamu dan pasangan kamu juga mungkin sudah bawa doa. By the way teman-teman, kita bicara soal cinta, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang resonate-nya sama keadaan kamu ya. Tapi di tahun depan kayaknya memang sudah tidak bisa lagi sudah tidak bisa lagi toleransi kali ya gitu ya. Hubungannya sudah banyak konflik. Di sini ada Three of Swords. Sudah saling menyakiti satu sama lain, terutama dari perkataan. Ada Three of Swords, ada Page of Swords ya. Dari perkataan saling menyakiti, selain dari perbuatan gitu ya teman-teman ya. Sudah sama-sama cuek, sudah sama-sama merasa ya lelah lah teman-teman. Aku merasakan energi kelelahan yang luar biasa gitu ya, kamu dan pasangan kamu untuk mempertahankan hubungan ini gitu teman-teman ya. Sudah banyak yang dicoba ya. Masalah ini kayaknya bukan masalah yang sebentar, bukan masalah yang timbulnya dalam waktu yang sebentar. Ini mungkin sudah mengalami up and down. Hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu sudah cukup lama juga kayaknya di sini. Banyak yang sudah terjadi di dalam hubungan ini ya, ada bahagianya tapi lebih banyak sedihnya akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ini yang membuat kamu dan pasangan kamu menyerah di tahun depan ya teman-teman. Aku bicara sejujur-jujurnya berdasarkan apa yang aku lihat di sini, dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku. Karena apa? Ini banyak yang pada akhirnya ya di tahun depan memutuskan untuk sendiri gitu ya, healing. Ada Four of Swords, memutuskan untuk menyembuhkan luka hati gitu ya. Kamu dan pasangan kamu ketika sendiri-sendiri ini berintrospeksi diri gitu ya. Mungkin banyak yang
memutuskan untuk menyendiri dulu, fokus sama pekerjaan, fokus sama diri sendiri, fokus sama sisi spiritual, banyak yang bermeditasi, banyak yang sendirian aja pengennya, bahkan bahkan di sekitar keluarga ya, di sekitar keluarga atau di sekitar teman pergaulan juga kurang nyaman kayaknya kamu atau dia gitu teman-teman ya, pasangan kamu ini. Jadi lebih benar-benar lebih memutuskan untuk sendiri, untuk menyembuhkan luka hati itu sendiri, seperti tidak membutuhkan orang lain untuk membantu kamu atau dia gitu ya teman-temannya di tahun depan. Tapi fokusnya jadi ke diri sendiri ya, jadi ke memutuskan untuk menyembuhkan luka hati, kekecewaan dan amarah ini ya. Jelas namanya hubungan cinta itu pasti ada amarah ya ketika itu tidak terjadi dengan sukses, tidak terjalin dengan sukses gitu ya. Semua harapan-harapan baiknya pupus, itu jelas ada kemarahan, kekecewaan gitu ya teman-teman. Tapi fokusnya jadi ke diri sendiri dan lebih banyak ke karir. Ya, teman-teman, kita tidak bicara karir di sini, tapi kayaknya di sini memang untuk kamu yang secara dominan energinya aku tangkap di sini akan selesai sama pasangan masing-masing ya. Di tahun depan ini akan fokus dengan diri sendiri, pemulihan diri sendiri gitu ya, teman-teman ya. Berusaha untuk sendirian aja. Ya, jadi kalau ketemu orang banyak itu ya seperlunya aja, ketemu keluarga ya seperlunya aja, ketemu teman-teman juga seperlunya saja, lebih banyak fokus di karir. Pada akhirnya fokus di karir, ada wheel of fortune di sini. Bahkan mungkin aku merasakan ada yang berniat untuk jalan-jalan. Mungkin ini menurut kamu atau pasangan kamu ya, ini menjadi salah satu cara untuk merilis semua luka-luka hati ini, kekecewaan ini, amarah ini, semua energi negatif lah dari perpisahan ini yang akan terjadi ini gitu ya teman-teman ya. Ya, ini energi dominan yang aku rasakan ya. Untuk kamu couple, kamu sudah berpasangan, entah kamu pacaran, tunangan, atau bahkan kamu sudah menikah, ini ambil yang resonate-nya teman-teman sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Mungkin masalah ini sudah terjadi cukup lama gitu ya, sudah melewati banyak mungkin dibantu sama orang lain gitu ya, mendapat support dari orang lain, masukan-masukan positif dari orang lain yang peduli sama hubungan kamu dengan pasangan kamu. Pokoknya semua hal sudah dicoba, tapi kayaknya tahun depan memang klimaksnya sudah menyerah gitu ya, sudah tidak ada lagi yang bisa diupayakan. Ada Three of Swords ya teman-teman ya. Di sini sedikit aku rasakan itu dominan ya, energi dominan, banyak yang akan berpisah dari pasangan masing-masing ya, pilihan ke satu. Tapi ada energi sedikit aku rasakan di sini, pilihan ke satu kayaknya ada yang LDR-an ya sama pasangan kamu. Sudah cukup lama LDR-annya, mungkin karena faktor pekerjaan, entah kamu yang bekerja di luar kota atau luar negeri atau vice versa. Ya teman-teman ya, ini kayaknya rindunya udah banget nih. Four of Swords, ada Three of Swords, kerinduan yang sangat kamu rasakan ke dia ke kamu gitu ya. Mungkin juga akhir-akhir ini kayak lost contact, kayak sama-sama sibuk, kayak sulit untuk dihubungi gitu ya. Kayaknya di tahun depan ada keinginan untuk menghampiri, kamu nyamperin dia atau vice versa, atau mungkin ketemu di tengah-tengah. Intinya untuk kamu yang memang LDRan sudah cukup lama dan mungkin sudah mulai timbul rasa-rasa bosan, rindu, mungkin ada kecurigaan kamu dan dia ke kamu gitu ya teman-teman ya. Sudah mulai ada kata-kata yang pedes nih ada Page of Swords ya, mulai ada kata-kata yang pedes antara kamu dan dia kalau misalnya komunikasi gitu. Kayaknya memang nanti akan ada pertemuan di tahun depan ya, mungkin untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada ya, mungkin mencari solusinya seperti apa supaya nggak terus-terusan saling menyakiti gitu ya, supaya nggak terus-terusan saling curiga gitu. Intinya akan ada pertemuan untuk kamu yang memang LDR ya, LDRan jaraknya jauh gitu ya, karena faktor pekerjaan sih kebanyakan ya teman-teman ya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Chemistry, children, pilihan ke satu, deck ke satu. Kamu couple berpasangan, kisah cinta kamu di tahun depan, apalagi yang perlu kamu ketahui? Apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman? Ada You Deserve Love dan ada Let Your Friends Help You. Oke, teman-teman, di sini ada chemistry ya, couple yang memilih deck pertama atau pilihan pertama di tahun depan kisah cinta kamu. Apalagi yang perlu kamu ketahui? Di sini ada chemistry. Untuk kamu yang selama ini merasa banyak masalah nih gitu ya teman-teman ya, kok diusahakan nggak ketemu-ketemu nih jalannya gitu ya. Kamu nih merasa masih ada chemistry gitu di antara kamu sama dia, masih ada cinta gitu ya teman-teman ya, masih ada ketertarikan, masih ada energi tarik menarik antara kamu sama dia. Tapi ketika berjalannya waktu gitu ya, ternyata kok perbedaan-perbedaan ini malah semakin kelihatan, malah semakin terasa sekali
ya teman-teman ya. Untuk kamu yang memang mungkin di tahun depan ini akan jalan sendiri-sendiri sama pasangan kamu, ya selama ini yang menyatukan kamu dan dia adalah chemistry, ikatan tarik menarik itu, ketertarikan itu gitu ya. Mungkin juga di sini ada faktor anak yang ada di antara kalian ya teman-teman ya, yang mungkin masih kamu pikirkan, makanya banyak perbedaan, banyak konflik, berantem terus gitu ya teman-teman. Tapi kok kalian masih bertahan dalam waktu yang lama karena memang merasa ada chemistry, masih ada merasa ada ketertarikan, masih merasa ada rasa kasih sayang itu gitu ya. Mungkin juga ada faktor anak gitu ya teman-teman, harus memikirkan perasaan mereka. Tapi pada akhirnya mungkin semesta berkata lain gitu ya, semesta memberikan jawaban yang lain, karena mungkin ya dengan perpisahan itu justru akan membuat kamu bahagia, jauh lebih bahagia. Mungkin dia juga seperti itu. Kadang-kadang justru perpisahan itu akan membuat kamu dan dia, pasangan kamu ya, ini jauh lebih baik, bahkan anak-anak kamu ya teman-teman ya. Daripada ngelihat orang tuanya bertengkar terus, nggak harmonis ya, siapa tahu dengan jalan berpisah kamu dan pasangan kamu jadi lebih bisa berintrospeksi diri. Mungkin anak-anak kamu juga mungkin jadi lebih bahagia, mungkin seperti itu, daripada setiap hari harus melihat orang tuanya sama-sama dingin gitu ya, tidak harmonis, tidak romantis, berantem mulu kayak gitu teman-teman ya. Tapi ya jelas ada chemistry, ada cinta sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi di dalam hubungan kamu, kenapa tiba-tiba muncul rasa sakit hati ini. Ya, yang namanya manusia itu tempatnya salah, teman-teman ya. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Ya, mungkin pernah ada satu kejadian yang sampai sekarang belum kamu dan pasangan kamu benar-benar bisa lupakan. Kejadian yang sangat menyakitkan jelas. Ya, ketika kamu dan pasangan kamu itu punya konflik, ini terus diungkit. Nah, lama-lama capek sendiri. Mungkin seperti itu. Ambil yang resonance saja ya, teman-teman. Ada you deserve love. Ya, pada akhirnya kamu merasa kamu layak dicintai. Pasangan kamu juga seperti itu. Pada akhirnya untuk kamu yang memang memutuskan untuk selesai aja deh, selesai dengan baik-baik gitu ya, demi anak-anak gitu. Mungkin kalau kamu sudah punya anak gitu. Mungkin kalau ada anak di antara kalian gitu. Mungkin juga daripada membuang-buang waktu dalam hubungan yang tidak jelas gitu ya, teman-teman. Intinya kamu dan dia ini ada you deserve love. Pada akhirnya kamu dan dia ini sama-sama pengen mencintai diri sendiri ya. Kamu merasa kamu layak untuk mendapatkan orang yang benar-benar mau mempertahankan kamu, begitupun dia seperti itu ya. Pada akhirnya memutuskan untuk mencintai diri sendiri gitu ya, daripada berada di hubungan yang memang tidak harmonis, ada cinta, ada chemistry tapi tidak mau saling mempertahankan salah satunya gitu ya, seperti berat sebelah gitu ya, yang berusaha kok cuma satu pihak saja. Atau kalaupun kamu dan pasangan kamu baik-baik saja, tapi kok banyak sekali yang mencari masalah gitu ya dari di luar dari hubungan kamu dan pasangan kamu, mungkin gitu ya, banyaknya tidak persetujuan gitu dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, atau mungkin ada perbedaan agama dan kepercayaan. Intinya banyak perbedaan. Jadi memang di sini lebih banyak pakai logika sih. Kalau aku lihat dari Page of Swords ya, banyak sekali energi pedang di sini ya, swords di sini. Jadi lebih ke logika. Kamu dan pasangan kamu pada akhirnya memang pakai logika di tahun depan. Ya, ada cinta, ada ketertarikan secara fisik, ada kecocokan gitu ya. Tapi kok banyak perbedaan, kok banyak berantemnya, banyak yang tidak mendukung, apalagi keluarga gitu ya. Banyak perbedaan agama dan kepercayaan yang sangat penting. Ya, di sini sudah tidak bisa dipaksakan lagi, mungkin menurut kamu dan pasangan kamu seperti itu gitu ya, teman-teman. Akhirnya ya sudah menyerah dengan keadaan. Di sini ada you deserve love ya. Pada akhirnya kamu merasa layak dicintai, merasa layak untuk mendapatkan seseorang yang memang untuk kamu, direstui sama semesta gitu ya. Perjalanannya gampang gitu ya, nggak susah-susah banget gitu. Begitupun sebaliknya, pasangan kamu juga merasa harus mencintai diri sendiri gitu teman-teman ya. Di sini ada let your friends help you. Mungkin di sini usaha yang kamu dan pasangan kamu jalankan ini sudah minta bantuan teman ya, minta saran dari teman, support dari teman gitu ya teman-teman. Atau mungkin juga kamu dan pasangan kamu ini memulai hubungan cinta ini ya dari pertemanan, bukan langsung pacaran, tertarik gitu ya, enggak. Mulai dari pertemanan, mungkin sama-sama dikenalin sama teman masing-masing, ada di circle pertemanan yang sama, akhirnya jatuh cinta gitu ya teman-teman ya. Akhirnya punya hubungan cinta, mungkin bahkan di sini ada yang sudah menikah dan punya anak. Tapi namanya hidup ada up and down-nya. Ya, nggak melulu cocok nih gitu ya. Dan tidak melulu kita bicara soal cinta, kita juga harus pakai logika
ketika kita menjalani hidup, apalagi kalau kita bicara soal cinta, ya teman-teman ya. Ya intinya kamu dan pasangan kamu ini memang tadinya ada di circle pertemanan yang sama, tadinya nggak ada cinta, gitu ya. Tadinya nggak ada cinta, murni pertemanan, tapi akhirnya ada kecocokan, ada rasa sayang, peduli, pacaran deh, gitu ya, jadian deh, gitu ya teman-teman ya. Bahkan kamu yang mungkin akan bertemu di tahun depan ya, kamu sudah lama nggak ketemu sama pasangan kamu, mau menyelesaikan masalah-masalah yang ada, mau apa ya, mau merealisasikan kerinduan yang sudah kamu rasakan, pasangan kamu rasakan di tahun depan. Ini kamu mungkin juga berada di circle pertemanan yang sama ya, kamu dikenalin sama temennya dia atau vice versa, seperti itu ya. Teman-teman, ada kalanya kita perlu introspeksi diri dulu ya. Mungkin di sini tahun depan aku merasakan, tiba-tiba aku mendapat info, ada yang benar-benar berpisah gitu ya, karena berbagai macam hal lah sudah diusahakan dan sebagainya. Tapi di sini ada juga yang memutuskan untuk istirahat dulu, break dulu, sama-sama introspeksi dulu. Jadi nggak benar-benar putus, nggak benar-benar selesai. Di sini ada yang memutuskan untuk sendiri-sendiri dulu aja, introspeksi dulu sendiri-sendiri gitu ya, berpikir dulu sendiri-sendiri. Ya ini ada juga energi yang seperti itu ya teman-teman ya. Masih ingin mencoba, tapi sendiri-sendiri dulu lah gitu ya, memberi waktu untuk menenangkan hati masing-masing, menenangkan diri masing-masing. Ini ada energi yang seperti itu ya di tahun depan ya teman-teman ya. Tentunya mungkin jalan ini dilakukan sebagai jalan terakhir, mungkin ya, untuk kamu yang akan melakukan hal ini sebagai jalan terakhir untuk mencari solusi, mencari jawaban dari semesta juga mungkin ya teman-teman ya. Mungkin ya itu, karena masih ada rasa peduli dan sayang itu ya teman-teman. Jadi meskipun banyak yang tidak bisa ditoleransi lagi, tapi kayaknya masih ada usaha ya untuk memikirkan satu sama lain, berintrospeksi untuk beberapa saat sendiri-sendiri dulu, karena kalau ketemu kok emosi lagi gitu ya teman-teman. Ya mungkin karena masih ada rasa cinta itu, atau bahkan mungkin karena anak ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui, ada compassion, jelas di sini ada rasa kasih sayang ya, ada pengertian tadinya gitu ya teman-teman ya. Entah kamu yang memutuskan untuk selesai, memutuskan untuk sendiri-sendiri dulu aja deh, berpikir gitu, menenangkan diri, atau bahkan apalagi untuk kamu yang memang berniat untuk bertemu ya sama pasangan kamu yang LDRan, udah lama ketemu ya, karena didasarkan dengan rasa kasih sayang, cinta gitu ya, kerinduan gitu teman-teman ya. Yes, ada love ya, ada healing, ada angels. Oke, teman-teman, di sini ada compassion, ada love. Jelas di dalam hubungan ini memang masih ada cinta ya, terutama untuk kamu yang memang memutuskan untuk ketemu nih sama sama pasangan kamu nih yang udah lama nggak ketemu ya. Ya ini karena cinta sih teman-teman, didorong sama rasa cinta, dia cinta kamu, begitupun sebaliknya. Bahkan untuk kamu yang memutuskan untuk berpikir dulu lah gitu ya, karena di sini ada dilandasi dengan rasa kasih sayang, cinta gitu ya teman-teman. Mungkin cinta untuk anak juga ya teman-teman. Intinya di sini sebenarnya hubungannya ada cinta, cuman kadang-kadang kita memang harus pakai logika juga ya. Dalam hidup itu tidak melulu cinta, tidak melulu uang, tapi memang harus menyeimbangkan nih antara sisi spiritual, bahkan sisi logika juga seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada healing ya, seperti tadi aku jelaskan, banyak yang berniat untuk healing, menyembuhkan diri sendiri dari semua kekecewaan, dari semua kebingungan selama ini gitu ya di tahun depan. Ada yang berniat untuk lebih mencintai diri sendiri, diawali dengan berusaha untuk melepaskan semua emosi-emosi negatif ini, dari kegagalan hubungannya, mungkin dari pikiran-pikiran negatif selama ini kayak gitu ya teman-teman. Di sini ada angels. Teman-teman jangan khawatir, siapapun manusia bisa meninggalkan kamu, tapi malaikatmu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Para penjagamu, para pembimbingmu tidak akan pernah meninggalkan kamu ya. Jangan khawatir, mereka nggak pernah mengabaikan kamu teman-teman. The gift of love and light. Celebrate the beautiful gift of life. Oke. Dari dua kartu saran ini, dua kartu oracle terakhir ini teman-teman, aku bisa menarik kesimpulan, aku bisa mengambil kesimpulan ya berdasarkan intuisiku. Kamu syukuri apa yang ada sama kamu saat ini ya teman-teman. Masih banyak yang bisa kamu syukuri di tengah-tengah kegalauan kamu, di tengah-tengah kemelut kamu antara kamu dengan pasangan kamu, di tengah kekhawatiran kamu di dalam hati kamu ini ya, terutama kekhawatiran dalam hal cinta. Masih banyak yang bisa kamu syukuri teman-teman. Nafas kehidupan kamu, anak kamu ya teman-teman, keluarga kamu yang mendukung kamu, teman-teman kamu yang mendukung kamu, dan pasangan kamu, banyak yang masih bisa kamu usahakan, masih banyak yang bisa kamu syukuri
Ya teman-teman ya, seperti tadi aku jelaskan, yang namanya hidup itu tidak melulu duit, cinta, tapi semua juga harus diimbangi dengan logika, juga dengan doa, juga dengan harapan-harapan positif, manifestasi, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau apapun sudah kamu usahakan tapi ternyata semesta tidak berkehendak, ya izinkan diri kamu, hati kamu untuk bersedih untuk sebentar. Namanya manusia, memang diberi waktu untuk bahagia, bersedih, tapi jangan terlalu berkepanjangan. Ya, percaya diri, percaya aja, di depan sana pasti ada yang jauh lebih baik untuk kamu. Masih banyak pintu-pintu yang akan dibukakan semesta untuk kamu. Mungkin yang memang untuk kamu, ya, yang mau mempertahankan kamu, bukan hanya bicara soal cinta aja, bukan hanya bicara soal chemistry aja, tapi di sini ada keinginan untuk mempertahankan, keinginan untuk benar-benar saling berubah untuk kamu gitu ya teman-teman ya. Merubah dirinya untuk kebaikan hubungan kamu dan dia, banyak kepositifan yang akan dia lakukan untuk kamu di depannya. Ya, seseorang yang memang untuk kamu, yang jelas direstui sama semesta tentunya ya teman-teman. Mungkin yang saat ini kamu merasa saling mencintai, ada chemistry, ada kecocokan, ada kepedulian, bahkan sudah ada anak. Tapi setelah segala sesuatunya sudah diusahakan tapi hasilnya zong gitu ya. Ya kamu yang paling tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Ya, demi kebahagiaan kamu dan mungkin kebahagiaan anak-anak kamu juga. Gitu ya, demi masa depan kamu juga, kan gitu ya teman-teman ya. Utamakan kebahagiaan kamu. Ya, teman-teman. Kalau merasa sudah sangat tersiksa atau tertekan dalam suatu hal gitu, pekerjaan atau dalam suatu pergaulan atau dalam hal cinta, ya kamu paling tahu secara dewasa kamu harus seperti apa. Ya, teman-teman, tentu saja itu sudah diusahakan ya, teman-teman ya. Segala sesuatu masih banyak yang bisa kamu syukuri ya, teman-teman. Mungkin ya juga pasangan kamu syukuri, keluarga, orang tua, pekerjaan gitu ya, teman-teman. Masih banyak hal-hal yang bisa kamu syukuri. Jangan terlalu terhanyut dalam kesedihan dan emosi-emosi negatif itu. Ya. Oke teman-teman, pilihan ke-1 semoga cocok, didoakan segala hal yang positifnya ya. Di bawah doa semuanya hal yang terbaik untuk kamu. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih deck kedua atau pilihan kedua, couple ya. Kamu yang berpasangan, entah kamu masih pacaran, tunangan, atau bahkan kamu sudah menikah, bebas. Dan bahkan kamu yang single nih, ya kamu kepo, pengen tahu isi videonya seperti apa sih gitu ya. Atau siapa tahu kamu berniat tidak single lagi di tahun depan. Ya teman-teman, bebas-bebas aja kalau mau nonton ya teman-teman ya. Tidak terikat gender ya, seperti biasa, tidak terikat gender. Ya, kita lihat, kita intip kisah cinta kamu di tahun depan. Untuk kamu yang couple atau berpasangan ya. Ambil yang resonate-nya teman-teman. Gak cocok sama sekali tinggalkan, jangan dipaksakan, jangan uring-uringan ya. Kita bicara soal cinta ya. Jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ambil yang resonate-nya saja. Oke, kisah cinta kamu couple, pilihan kedua. Di tahun depan seperti apa sih? Kamu yang sudah punya pasangan, Queen of Cups. Oke, untuk kamu yang memilih pilihan kedua, deck kedua, couple. Di tahun depan kisah cinta kamu akan seperti apa bersama pasangan kamu? Three of Pentacles. Oke, kisah cinta kamu di tahun depan. Pasangan di tahun depan. The High Priest atau The Hierophant ya. Oke, kisah cinta kamu di tahun depan, couple yang memilih deck kedua atau pilihan kedua. Satu kartu lagi semesta, please. Kisah cinta kamu, loncat-loncatan, ada Queen of Swords. Oke. Energi Taurus kuat di sini ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya pasangan kamu. Teman-teman, ada The High Priestess, ada Queen of Swords, ada Queen of Cups, ada Three of Pentacles. Kayaknya untuk kamu yang belum nikah nih ya, teman-teman, energi yang pertama aku rasakan di sini berdasarkan intuisiku. Untuk kamu yang hubungannya sudah cukup lama sih, aku merasakan hubungannya sudah up and down gitu, banyak bahagianya, banyak sedihnya juga, banyak kekecewaannya juga, pokoknya sudah melewati banyak fase. Ini kayaknya di tahun depan ini akan ada next level hubungan kamu dengan pasangan kamu, khususnya untuk kamu yang memang merasa sudah punya hubungan cukup lama, nggak jelas nih hubungannya mau kemana sih dibawanya gitu ya. Ini tahun depan akan ada pembicaraan ke arah yang baik, next level. Entah ini pembicaraan baru antara kamu dengan pasangan kamu, ya pembicaraan seriusnya, atau mungkin di sini ada saling mengenalkan keluarga masing-masing, atau bahkan akan ada pernikahan di tahun depan. Pertunangan, pernikahan ya seperti itu ya. Hubungannya akan ke next level teman-teman ya. Didoakan segala hal yang positifnya ya. Di sini
Untuk kamu yang sudah menikah, aku merasakan ada energi pernikahan di sini atau minimal pertunangan ya. Ini kayaknya udah bukan cinta-cintaan lagi deh di tahun depan yang kamu bicarakan sama pasangan kamu. Di sini ada Three of Pentacles. Sudah bukan cinta-cintaan lagi. Aku merasa ya, ada energi lain aku rasakan. Ini kayaknya kamu dan pasangan kamu, khususnya untuk kamu yang menikah sih, ya. Kamu dan pasangan kamu ini sudah membicarakan, kayaknya udah bukan waktunya deh ngomongin cinta-cintaan melulu. Kita buka usaha yuk sayang, kayak gitu ya. Pembicaraan ke arah finansial, buka bisnis bareng. Ya tentu saja untuk kemajuan ekonomi kamu dan pasangan kamu, tentu saja untuk masa depan kamu dan pasangan kamu, bahkan anak-anak kamu mungkin nanti gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Pembicaranya udah ke arah yang bukan melulu cinta-cintaan, tapi jauh lebih berlogika dibandingkan itu, teman-teman. Udah ngomongin soal finansial, ya, udah ngomongin soal buka bisnis bareng, mungkin ngajak pasangan kamu, mungkin ngajak keluarga besar kalian, mungkin ngajak teman-teman dekat kalian, kayak gitu ya, teman-teman. Ada pembicaraan untuk buka bisnis bareng, kamu dengan pasangan kamu, ya. Yang jelas aku lihat dari Queen of Cups ada The High Priest, ya. Entah kamu nanti membicarakan untuk buka usaha bareng sama pasangan kamu, entah ini ada pembicaraan ke next level ya, hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu. Ambil yang resonate-nya ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kamu teman-teman. Pilihan kedua, ini semua didasarkan dengan cinta dan kejujuran. Di sini ada Queen of Swords juga ada Queen of Cups. Didasari dengan rasa cinta, rasa ingin memiliki, tegas gitu ya, pokoknya kamu milik aku gitu, ada ketegasan di situ, ada komitmen di situ ya teman-teman ya. Intinya hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu tahun depan ini ya akan dipenuhi dengan bukan hanya cinta saja, tapi juga komitmen, juga pakai logika di situ, sudah membicarakan hal-hal lain yang memang akan berkaitan dengan masa depan, jauh lebih ke depannya gitu ya, bukan hanya melulu soal cinta-cintaan, tapi tetap dilandasi dengan kecintaan ya, antara kamu dengan pasangan kamu, kepedulian ya, mungkin juga hubungan yang lebih berkomitmen, lebih serius dibandingkan sebelumnya. Ya, ada keseriusan, ada ketegasan di sini, maunya gimana sih hubungan ini gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ada keinginan untuk saling memiliki. Pokoknya kamu milik aku ya, kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Aku merasakan sedikit energi yang lain aku rasakan ini agak mungkin berbau-bau warning atau peringatan untuk kamu atau pasangan kamu. Ya teman-teman, by the way kita ngomongin soal cinta ya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Kamu lihat saja dengan situasi dan kondisi kamu. Ini ada warning atau peringatan untuk kamu sedikit teman-teman. Ada dari kamu ini akan ada seseorang yang hadir di antara hubungan cinta kamu dengan pasangan kamu di tahun depan. Seseorang yang akan mengakui perasaannya sama kamu atau kepada pasangan kamu. Ya, apakah dia tahu kamu sudah punya pasangan atau vice versa ya, pasangan kamu sudah punya pasangan gitu? Ya, dia tahu. Orang ini tahu bahwa kamu sudah punya pasangan. Kalau memang orang ini datang untuk kamu ya, teman-teman ya. Di sini ada Queen of Cups. Ada seseorang, ada di circle pertemanan kamu atau pasangan kamu, ya bisa vice versa, teman-teman. Ini ada di circle pertemanan, terutama ada kaitannya dengan uang, bisnis, pekerjaan, karir, ya di circle pertemanan. Dia akan mengakui cintanya kepada kamu atau kepada pasangan kamu. Ini yang mungkin menjadi sedikit masalah di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu. Ya, meskipun pada akhirnya aku lihat sih sebenarnya yang tidak terlalu bermasalah banget, tapi memang yang namanya kecurigaan itu sempat ada. Rasa sakit hati itu sempat ada gitu ya. Yang namanya hubungan itu kan tidak luput dari ujiannya, teman-teman. Up and down-nya, kemarahan, kekecewaan, curiga-curigaan. Ya, tapi pada akhirnya ini akan ketemu solusinya kok. Akan baik-baik saja ujungnya, tapi ini akan sempat membuat kamu dan pasangan kamu sedikit bersitegang, sedikit berkonflik di tahun depan. Ini warning ya, teman-teman ya. Akan ada seseorang yang akan menyatakan cintanya untuk kamu atau kepada pasangan kamu, hadir di tengah-tengah hubungan kamu sama pasangan kamu. Ya, dia tahu kalau kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan kamu sudah punya pasangan gitu maksudnya ya. Tapi kayaknya nih orang cinta banget sama kamu atau kepada pasangan kamu, jadi nggak peduli dengan keadaan itu ya, dengan situasi bahwa kamu sudah punya pasangan gitu. Dia tidak peduli dengan hal itu. Yang dia inginkan adalah ya dia pengen jujur sama kamu atau kepada pasangan kamu ya, kalau situasinya ada di dia ya teman-teman, bahwa dia orang ini cinta sama kamu atau kepada pasangan kamu. Akan ada sedikit ujian dari pihak ketiga ya, di antara hubungan kamu sama pasangan kamu. Tapi kayaknya di sini kalau misalnya ada kebijaksanaan, ada High Priest ya. Kamu dan pasangan kamu tidak mudah tersulut emosinya. Kayaknya aku merasakan ada energi kedewasaan, kebijaksanaan
ya, old soul ya. Jadi jiwanya sudah tua, sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, kamu atau pasangan kamu. Jadi tidak gampang tersulut emosi. Ini akan membicarakan ada pembicaraan heart to heart conversation antara kamu dengan pasangan kamu untuk membicarakan hal yang ini. Ya, ujian-ujian yang ini, masalah pihak ketiga ini. Ya, ini akan ada pembicaraan yang memang bijaksana sekali ya antara kamu sama pasangan kamu. Jadi tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, deck kedua atau pilihan kedua. Segala sesuatu bisa diselesaikan kok dengan cinta, dengan komitmen, dengan kepercayaan terhadap sang sumber ya, teman-teman ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan cinta sejati. Ya, seperti itu. Yang namanya manusia itu pasti banyak ujian lah, teman-teman, bukan hanya dalam hal cinta ya, ujian kesehatan, ujian dengan keluarga, ujian dengan teman, karir, ekonomi gitu ya. Bisa kamu lewati ya, mudah-mudahan. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui untuk kisah cinta kamu, couple atau berpasangan di tahun depan, di sepanjang tahun depan. Oke. Love yourself. Love yourself first. Love yourself first. Cintai dirimu terlebih dahulu. Utamakan kebahagiaan kamu terlebih dahulu dibandingkan kebahagiaan orang lain, termasuk pasangan kamu. Buat dirimu nyaman, buat dirimu bahagia. Karena setiap manusia itu bisa membuat bahagia dirinya. Tergantung mindset, tergantung niat, tergantung tekad, tergantung hobi gitu ya, teman-teman ya. Buat dirimu bahagia dengan caramu sendiri. Jangan bergantung sama orang lain meskipun itu sama pasangan yang kamu bilang sangat mencintai kamu. Apalagi kepada orang tua. Jangan gantungkan kebahagiaan kamu kepada siapapun ya guys. Cintai dirimu, utamakan dirimu, utamakan kenyamanan dan kebahagiaan kamu ya. Karena kalau kamu bahagia, itu dampaknya akan positif untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk pasangan kamu gitu ya. Terutama untuk dirimu sendiri. Energimu akan semakin positif ya. Dari energimu yang positif, dari vibrasimu yang positif, itu akan menarik banyak hal yang baik ya, teman-teman. Oke. Loncat-loncatan nih pilihan kedua kartu-kartunya. Oke. Couple berpasangan, kisah cinta kamu di tahun depan seperti apa sih? Oke, kisah cinta kamu couple di tahun depan. Di sini ada express your love ya. Perlihatkan cintamu. Perlihatkan, buktikan, wujudkan rasa cintamu kepada dirimu sendiri, kepada pasanganmu, kepada anakmu. Kalau kamu sudah berkeluarga, karena di sini aku merasakan ada yang sudah berkeluarga ya, teman-teman. Luapkan, tunjukkan rasa cintamu kepada setiap orang, apalagi kepada dirimu sendiri. Rawat dirimu, ya, bahagiakan dirimu, gitu ya. Ekspresikan rasa cintamu kepada pasangan. Kalau kamu mencintai dia, jangan ragu-ragu, jangan gengsi, ya. Toh pasangan kamu juga mencintai kamu mencintai pasangan kamu, gitu ya. Ekspresikan saja semuanya, menjadi apa adanya. Selama itu positif, nggak apa-apa kan, menjadi diri apa adanya. Oke, pilihan kedua apalagi yang perlu diketahui untuk kisah cinta kamu di tahun depan. Couple atau single, couple atau berpasangan. Attraction, rawat dirimu. Tadi kayaknya aku sempat spill ya, rawat dirimu, teman-teman. Bikin cantik, bikin ganteng, bikin seksi, bikin keren dirimu. Itu menjadi salah satu cara kamu untuk membahagiakan dirimu. Penghargaan untuk dirimu, ya. Dengan cara kamu merawat dirimu, dengan cara kamu menaikkan vibrasimu menjadi jauh lebih positif, maka semua hal-hal baik akan jauh lebih senang berada di dekat kamu, ya. Apakah itu cinta, apakah itu uang, gitu ya, teman-teman. Apakah itu pertemanan yang positif, ya. Cintai dirimu, rawat dirimu. Mungkin dengan cara kamu mencintai dirimu, merawat dirimu, vibrasi kamu jadi positif, energi kamu jadi jauh lebih positif, kamu semakin lengket pasangan kamu sama kamu, semakin jatuh cinta pasangan kamu sama kamu, ya, teman-teman. Honeymoon, ada yang pengen jalan-jalan di tahun depan. Mungkin rencananya udah jauh-jauh hari nih dari tahun ini gitu ya. Mungkin akan direalisasikan di tahun depan. Ada yang mau jalan-jalan, ada yang berniat untuk sudah membicarakan, yuk bulan madunya kemana, jalan-jalannya kemana gitu ya. Ada pembicaraan untuk jalan-jalan atau memang akan merealisasikan rencana untuk jalan-jalan ini bersama pasangan kamu. Ada honesty, oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, couple. Pilihan kedua, deck kedua. Gimana sih kisah cinta kamu di tahun depan bersama pasangan kamu? Communication, self confidence. Oke, satu kartu lagi, apalagi yang perlu kamu ketahui untuk kisah cinta kamu di tahun depan, couple berpasangan yang memilih deck kedua atau pilihan kedua. Satu kartu. Oke. Di sini ada komitmen. Oke, di sini ada honesty. Ada communication, ada komitmen. Teman-teman, di tahun depan
hubungan kamu dengan pasangan kamu, entah kamu masih pacaran atau bahkan kamu sudah menikah ya teman-teman ya, ini akan dipenuhi dengan banyaknya kelugasan, akan lebih lugas, akan lebih apa adanya. Kamu ke dia, dia ke kamu. Ada komitmen untuk semakin terbuka yuk, semakin jujur, apalagi ketika ada cobaan dan ujian datang nih, masalah orang ketiga gitu ya. Ini akan membuat komitmen-komitmen antara kamu sama pasangan kamu, persetujuan-persetujuan, obrolan-obrolan jauh lebih bijaksana, jauh lebih terbuka gitu ya. Kalau ada yang tidak disukai, bicarakan apa adanya, plus minusnya bicarakan apa adanya. Ini akan ada komitmen untuk kebaikan hubungan kamu sama pasangan kamu sih kayaknya ya. Di tahun depan akan ada semakin komunikasi yang semakin lancar, ada communication ya teman-teman, komunikasi yang semakin lancar antara kamu dengan pasangan kamu ya. Ini mungkin ya memang yang akan pembaharuan ini yang akan dibicarakan antara kamu sama pasangan kamu. Di sini ada komitmen, seperti tadi aku jelaskan. Kayaknya untuk kamu yang belum menikah, tapi hubungannya selama ini kok nggak jelas nih, mau dibawa kemana sih nih gitu ya teman-teman. Ini akan ada komitmen di tahun depan. Setidaknya ada pembicaraan ke arah yang lebih serius antara kamu sama pasangan kamu, atau mungkin di sini ada perkenalan dua keluarga, atau bahkan ada yang mau menikah di tahun depan. Ada komitmen ya teman-teman. Di sini ada self confidence. Teman-teman, kamu tahu pasangan kamu mencintai kamu, begitupun sebaliknya. Jadi, siapapun yang akan hadir di dalam kehidupan kamu, orang ketiga yang bermaksud untuk membuat hubungan kamu sama pasangan kamu nggak nyaman gitu ya teman-teman. Karena kepercayaan diri kamu bahwa pasangan kamu itu mencintai kamu, kepercayaan diri kamu bahwa kamu layak dicintai, kamu punya banyak kelebihan ya, yang akan membuat pasangan kamu itu lengket sama kamu. Rasa percaya diri kamu yang akan membuat pasangan kamu ini semakin mencintai kamu, mempertahankan hubungan ini meskipun nanti ada godaan ya datang ya. Siap-siap aja teman-teman, ini peringatan, tapi ya itu bisa dilalui lah selama kamu dan pasangan kamu punya komitmen. Ya, kejujuran itu yang mungkin akan dibicarakan satu sama lain di tahun depan ya. Ada self confidence, kepercayaan diri kamu, kepercayaan diri pasangan kamu yang membuat ya hubungan ini semakin lengket ya. Maksudnya siapapun yang masuk nggak akan ngaruh gitu ya. Sepertinya kayak gitu teman-teman ya. Oke. 2 kartu terakhir. Apalagi yang perlu kamu ketahui untuk kisah cinta kamu couple di tahun depan? Apa sih? Deck kedua, pilihan kedua. Apalagi yang perlu kamu ketahui, saran ya. Apalagi yang perlu kamu ketahui couple berpasangan, deck kedua. Oke, di sini ada let love light the way. Biarkan cinta dari alam semesta, biarkan cinta dari pasangan kamu berada di sekitar kamu ya. Biarkan restu dari alam semesta, dari pencipta ada selalu berada di sekitar hubungan cinta kamu sama pasangan kamu ya. Let love light the way. Biarkan cinta ada selalu di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, saling mendoakan ya, saling mendukung. Ketika ada masalah seperti ini ya bukan saling meninggalkan ya, bukan malah sama-sama jaim gitu ya teman-teman, jaga image gitu ya, malah berbohong untuk demi kebaikan kayak gitu ya menurut kamu dan pasangan kamu mungkin gitu. Tapi sebaiknya jujur apa adanya gitu ya teman-teman ya. Biarkan cintanya dia ke kamu, kamu ke dia. Mungkin kalau ada anak di antara kalian, biarkan cinta selalu berada di dalam hubungan cinta kamu sama pasangan kamu, terutama di tahun depan ya. Tentu saja ini ada cinta dari alam semesta, restu dari alam semesta. Syukurin aja teman-teman ya, disyukuri. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui couple berpasangan di sepanjang tahun depan, kisah cinta kamu akan seperti apa? Pilihan kedua, deck kedua. Satu kartu lagi. Take care of the little things. Coba deh hal-hal kecil yang menurut kamu dan pasangan kamu selama ini kecil gitu ya. Itu nanti dulu gitu. Coba lebih diperhatikan. Ya, lebih perhatikan hal-hal yang selama ini kamu anggap kecil. Justru hal-hal kecil itu yang perlu kamu bicarakan sama pasangan kamu. Tentang perasaannya dia, tentang perasaan kamu. Ya, perhatikan hal-hal kecil yang selama ini kamu tidak terlalu pedulikan sama pasangan kamu. Di antara kalian ya, di antara kamu dengan pasangan kamu. Di dalam hubungan cinta kamu sama pasangan kamu. Perhatikan hal-hal kecil yang selama ini kamu abaikan. Ya, di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu selama ini. Entah kamu masih pacaran, atau bahkan kamu sudah menikah. Ada hal-hal kecil yang selama ini dilewatin begitu saja, memang harus dibicarakan, karena dari hal yang kecil itu bisa menjadi bukit, apalagi kalau itu hal negatif ya teman-teman ya. Dan masih banyak hal yang perlu kamu syukuri yang diberikan alam semesta untuk kamu. Coba dirawat, coba disyukuri ya, diambil positifnya dari segala hal yang terjadi di dalam hidup kamu di tahun depan bersama pasangan kamu. Ambil yang resonate-nya teman-teman ya. Aku hanya menjelaskan berdasarkan intuisiku dan tebaran kartu kamu. Oke, pilihan kedua,
Mayoritas sih positif ya teman-teman, tapi perlu kedewasaan dan kesabaran, kebijaksanaan dalam menghadapi masalah yang akan hadir nanti di tahun depan. Ya, banyak hal-hal kecil yang selama ini kamu lewatkan sama pasangan kamu, disepelekan, itu perlu kamu bicarakan ya. Karena hal kecil itu bisa menjadi bukit kalau terus-terusan kamu biarkan. Ya, itu sarannya, atau itu hal-hal yang perlu kamu flashback, kamu kembalikan sedikit dan bicarakan itu. Oke teman-teman, semoga cocok ya pilihan kedua. Doa yang terbaik untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bye-bye.